Pemirsa, kembali saat ini bersama saya Don Bosco Sulamu dalam DBS To The Point. Dalam lanjutan wawancara berikut, kita membahas sepak terjang Basuki Cahayapurnama atau Ahok memimpin DKI Jakarta. Mulai dari soal kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, membangun rumah susun, menertibkan kali jodoh, menertibkan kampung pulau, sampai soal urusan taksi online. Ada demonstrasi sopir taksi. Ini terjadi di ibu kota di mana Pak Ahok sebagai gubernurnya. Ini kan pilihan antara menggunakan teknologi dan taksi konvensional. Orang menyebutnya sebagai taksi konvensional. Kita tahu teknologi itu nggak bakal bisa dibendung, Pak Ahok. Ya itu tadi, maka kami tidak mungkin memenuhi permintaan mereka menutup Grab taksi atau Uber taksi. Tapi yang kita mau lakukan, pemerintah ini kan bukan bicara bantu siapa. Betul. Tugas pemerintah adalah mengadministrasi keadilan sosial. Nah sekarang bagaimana kita memberikan keadilan kepada perusahaan taksi yang sudah ada dengan yang teknologi. Perusahaan taksi yang ada juga pakai teknologi kok. Persoalannya kan dia tiket mahal. Betul. Keuntungan sopir taksi juga mahal. Kenapa? Mungkin dia mesti pakai pool, yang ini nggak perlu. Betul. Dia bayar pajak. Ya sudah, kita samakan saja. Boleh nggak di Indonesia punya mobil sewa rental? Boleh. Boleh. Betul. Nah, kalau mobil rental dia gunakan aplikasi, boleh nggak? Ya boleh. Kalau nanti satu hari orang lebih suka pakai mobil rental, dia pakai mobil taksi yang benar. Karena kan dulu kan kenapa orang nggak berani rental mobil? Karena saya takut, kalau diculik bagaimana? Betul. Keluarga diperkosa bagaimana? Tapi kalau sekarang mobil rental semua itu bisa dikontrol kemana? Lebih murah, orang akan pindah. Betul. Itu risiko bisnis. Misal contoh saya bilang sama Pak Don Bosco begini. Ini telepon-telepon di rumah nih jadi rugi nih PT Telkom ini. Iya, Karena betul. Anda tidak mau lagi nyambung fixed line. Fixed line. Jadi tolong semua handphone nggak boleh dipakai. Anda harus kembali ke fixed line. Iya. Kan Telkom punya negara loh, rugi loh sekarang. Betul. Ya nggak bisa, Anda yang harus berubah ke arah sini. Atau saya bicara gini lah, ini pendapatan pajak dari Telkom segala macam turun. Karena orang sudah jarang pakai SMS. Betul. Semua pakai WhatsApp, pakai BBM, pakai Telegram. Itu dilarang. Harus kembali ke SMS. Kira-kira masuk akal nggak hidup kayak begini? Kalau lihat, Bapak lihat masih ada nggak wartel sekarang? Ya, sudah nggak ada. Wartel lagi. tutup. Betul, banyak yang tutup. Void, semua kan telepon langsung. Dulu pakai wartel. Sekarang orang mana ada keluar negeri. Nah itu kayak gitu. Cara berpikirnya adalah bahwa selama itu efisien untuk publik, Iya. selama itu memudahkan mereka. Tapi yang penting adil. Adil. Nah, karena tugas pejabat itu adalah bagaimana mengadministrasi keadilan sosial supaya rakyat siapapun dia. Jadi kita nggak ada cerita bela orang miskin, bela orang tengah atau kayak nggak ada. Negara ini nggak boleh bela siapapun. Betul. Miskin pun kalau salah, saya tindak. Jadi nggak boleh karena saya miskin, saya boleh injak-injak orang, nggak bisa. Yeah. Ini ada dasar hukumnya. Saya sampaikan pada mereka, kita nggak bisa melarang. Yang ada mungkin kita harus paksa taksi Uber atau Grab itu tempelin stiker seperti Singapura. Saya udah kasih tahu, saya sampai di Singapura, saya ketemu dengan bagian transportasi di sana. Mereka izinkan Uber taksi dan Grab taksi. Betul. Tapi dengan syarat itu tadi, ada pajaknya, dia harus bayar segala macam. Nah, saya udah ngundang Uber taksi dan Grab taksi ke sini. Sekarang coba cek kalau mau jujur. Yang bawa Grab taksi ini lebih banyak siapa? Mantan sopir-sopir dari Itu betul. perusahaan taksi ini loh. Karena dia merasa dia sewa mobil 200.000 sehari, 6 juta. Banyak orang beli mobil, dia masih bisa tutup. Daripada dia kerja di perusahaan taksi. Nah artinya kan ada sesuatu yang persoalan. Misal contoh, apakah perusahaan taksi di Jakarta ini semua beres aman? Enggak. Betul. Dia pakai kuota. Pakai kuota hanya orang tertentu yang menguasai. Lalu apa yang mereka lakukan supaya dia bisa cukup taksi nggak menyalahi kuota? Dia ciptakan perusahaan taksi di pinggiran kota. Peraturannya kalau pinggiran kota hanya boleh drop penumpang. Hanya boleh drop Tapi penumpang. coba kalau Anda telepon, ngambil. Anda telepon, dia ngambil penumpang nggak di pinggir semua? Iya. Ngambil. Ini upeti.
Makanya saya bilang sama Dishub, sudah nggak usah main kuota-kuota taksi lagi lah. Siapa yang mau silakan, hukum pasar akan menyetop. Dulu sama seperti kita bicara penerbangan. Siapa pernah berpikir bandara kita nggak cukup? Betul, tidak akan Karena ada semua bayangan. dipegang kuota, hanya Garuda dan Merpati. Betul. Dan mereka selalu mengatakan tiket harus mahal, karena rugi. Kalau nggak segini rugi. Perusahaan taksi juga sama. Sekarang situasinya sangat berubah. Kok bisa ada perusahaan dan sekarang ya swasta bisa lebih hebat, Betul. nggak rugi, lebih murah. Artinya kamu nggak efisien, jangan paksakan rakyat yang menanggung beban tidak efisien Anda. Jadi kita mesti adil juga. Sedangkan penertiban Sungai Ciliwung ini ada batas waktu dari Bank Dunia. Saya terpaksa akan gusur lebih banyak di September Oktober. Dipersembahkan oleh Ibu mau apa lagi? Itu saya kerjain sekarang. Kembali bersama Basuki Cahayapurnama dalam DBS To The Point. Pak Ahok, Anda dipilih pada tahun 2017, itu berarti track record Anda akan bagus. So far, sepertinya Anda belum ada lawan yang seimbang. Kalau lihat kecenderungan ini, orang akan mengatakan pertarungan ini adalah pertarungan track record saja. Kita nggak bisa tahu juga. Kenapa? Karena untuk khusus DKI, kita butuh 50% plus 1. DKI 50% Beda dengan daerah lain. Kalau ya, daerah lain, Anda nomor 1 saja sudah terpilih. Makanya banyak lawan saya berharap head to head. Betul. Karena kalau head to head menjual sara, mungkin menjual uang, menjual sedikit macam-macam, dia harap dia Adalah bisa pengikutnya. Dia bisa nyaris menang. Ya enggak? Kalau saya mah cuma ngarap nyaris kalah saja. Nggak usah nyaris Mengharapkan menang. nyaris kalah. Iya. Kan masih menang, Pak. Nah, Daripada nyaris menang, kalah aja ngapain? Saya mah ngarap nyaris kalah ya, aja. saya kira ada beberapa fakta yang tidak bisa kita bantah. Misalnya memang sudah dimulai pada waktu Gubernur Joko Widodo. Itu soal kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat yang kemudian membuat orang walaupun dengan Anda harus bersuara sangat keras supaya orang bisa mau lebih baik. Kan kira-kira begitu ya. Ada yang mengatakan Anda marah, tapi sebetulnya untuk membuat orang lebih baik. Iya, saya harus marah. Kenapa? Karena kan tujuan saya kan bukan bantuan sosial. Betul. Tujuan saya kan adalah mewujudkan keadilan sosial. Apa beda bantuan dengan keadilan? Kalau saya kasih uang aja, kamu boleh pakai seenaknya. Itu bantuan. Tapi kok keadilan, ini uang juga dibutuhkan orang lain. Betul. Makanya KJP saya katakan Anda tidak boleh tarik tunai. Kalau mereka maki-maki saya, ya udah, maki-maki saya penjarain kamu. Karena dia berpikir kamu kan pejabat yang dipilih oleh rakyat. Betul. Kamu akan takut dong maki-maki kita. Anda butuh. Makanya saya bilang kalau itu bantuan sosial, itu namanya menyuap. Saya tidak. Kalau Anda datang ke sini macam-macam, bilang nggak mau pilih saya, kok maki-maki depan orang, nggak ada urusan. Tidak ada alasan Nggak ada untuk urusan. ramah sekali untuk melihat Kalau Anda salah, yang saya penting benar lurusin. atau salah. Kecuali saya takut tidak Anda pilih. Saya kan tugas saya bukan soal dipilih atau tidak dipilih. Tugas saya adalah bagaimana mengadministrasi keadilan sosial buat Anda. Kalau Anda pengen saya bisa mengadministrasi keadilan sosial, ya Anda jangan ngeyel depan saya. Kamu ngeyel, gue samprot, enak aja loh. Karena Anda yakin Anda benar. Iya kan, ngajak duel aja gue berani. Ajudannya banyak maksudnya bukan saya. Nah, karena begini, ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Orang sekarang menikmati rumah susun. Walaupun Anda harus maju mundur untuk kemudian membuat orang Karena masuk ke sana. hampir semua rumah susun itu dijual belikan. Betul. Sekarang ada gap kebutuhan rumah begitu besar di tengah kota. Anda tinggal di rumah yang lantai tanah mahal. Yang tinggal di atas biaya pemeliharaan lingkungan mahal. Orang harus tinggal di pinggiran, habisin 4-5 jam sehari di transportasi, biaya waktu keluarga. Sangat tidak efisien. Nah, padahal cari makan di Menjadi sini. sangat mahal. Kenapa kita nggak siapkan rumah di sini? Yang kami subsidi hanya 5.000 uang pemeliharaan, bukan sewa, sehari.
15.000 pakai lift sehari. Apakah ini 36 meter persegi? Pakai lift. Naik bus kagak bayar. Transjakarta. Ini bagian dari kami supaya Anda inkubator, Anda bisa udah kemampuan beli rumah di luar. Nanti Anda akan mampu baik. Nah, tapi itu juga rawan dijual kan? Kelas menengah tertarik dong. Orang yang miskin nggak punya uang, kalau ditawarin 50 juta ganti hak tinggal, dia mendingan jual. Nah, makanya saya harus ketat di sini. Yang harus begini keras. dari dulu, biasanya uang itu keluar untuk membantu menjelang pilkada kan. Dan Anda justru lakukan ini sebagai bagian dari pekerjaan yang sudah seharusnya ada pilkada atau tidak, bukan? Ya. Memang saya katakan itu tadi kan. Orang tanya sama saya. Nanti termasuk KPUD ngomong gini sama saya. Pak, kalau bisa ini berapa bulan menjelang pemilihan ini, tolong jangan ada gusur-menggusur ya. Anda bilang. Nanti kami akan repot. Ini dari KPUD repot. Daftar pilih mau TPS pusing kami. Tiba-tiba kampung itu sudah Bapak hilangkan. Padahal itu adalah TPS. Terus teman saya bilang gini, Hop, kamu kan mau dipilih orang. Kalau bisa jangan gusur-gusur dulu deh. Betul. Jangan banyak derek mobil, jangan banyak derek mobil, jangan banyak derek motor, jangan tertibkan PKL. Saya jawabnya ini aja. Rumah susun saya akan jadi lebih banyak di bulan September, Oktober ini. Sedangkan penertiban Sungai Ciliwung ini ada batas waktu dari Bank Dunia. Saya terpaksa akan gusur lebih banyak di September, Oktober. Kalau soal mereka nggak bisa pilih atau kemana pilih, ya urusan nanti. Masalahnya saya ditugaskan, disumpah bebasin banjir. Terus gimana derek mobil? Orang ngeluh macet, parkir sembarangan. Saya baru beli 32 mobil derek. Itu targetnya 2 tahun kembali modal. Ya saya masih derek terus dong. Kalau berhenti derek setahun 3 tahun dong balik modalnya, saya bilang. Ya. Itu masalahnya di situ aja. Ya, kita baru saja melihat sebuah fakta atau 2 fakta ya. Saya lihat Kampung Pulo yang dulu banjir lalu kemudian Anda gusur lalu mana kemudian ada cerita ini film sinetron banjir lagi Kampung Pulo. Itu betul. Karena kita sering memberitakannya. Maki-maki saya. Saja. Makanya saya bilang sama TV, nggak usah kesenangan ya kamu ya. Lihat banjir di situ melulu Kampung Pulo. 7 meter ya, 7 meter dong. Tinggal di bawah air ya 7 meter banjirnya. Saya bilang. Coba sekarang mana ada? Bukit Duri sebentar lagi kalau dia kasih ke saya. Hari ini saya sudah berlaporan 1,8 km Kampung Pulo sudah tuntas selesai. Saya lagi perintahkan pasang lampu LED terbaik supaya terang benderang di sungai situ. Dan segera pasang pompa permanen supaya waktu hujan air bisa dipompa. Basuki Cahayapurnama murka. Nanti nggak saya pegangnya semua. Jangan ini saya punya. Kalau lu nggak bayar pajak, gua tutup. Lu kasih tahu teman-teman semua. Yang dimarahi Ahok adalah seorang pengusaha hotel di bilangan Jakarta Barat. Pengusaha tadi ngotot minta izin usahanya diperpanjang hingga 2019. Sementara Pak Gubernur bersikukuh sesuai aturan hanya mengizinkan hingga Februari 2017 dan tidak menyalahi peruntukan. Di lain waktu, Ahok adu mulut dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengenai dana APBD tahun 2015. Ahok menduga ada dana siluman yang membengkakkan anggaran. Apakah Anda membahas di UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta? Gaya komunikasi Ahok memang belak-belakan dan apa adanya. Dia bakal marah jika menyaksikan ketidakberesan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saat masih wakil gubernur misalnya, Ahok menyidak balai uji kir kendaraan di Kedaung Angke, Jakarta Barat pada 23 Juli 2014. Di sana, Ahok marah. Karena Bapak semua saya pecat. Seluruh PNS ini dipecat dari PNS. Dan silakan gugat saya. Saya tantang ya PNS-PNS. Dia tegas dan akan melaksanakan keputusan jika dipandangnya bermanfaat. Ahok berani menertibkan Kalijodo karena dianggap dapat mengembalikan lahan untuk ruang terbuka hijau. Kalijodo juga mulus kemarin, bukan? Itu mulus, nggak usah dengerin banyak orang ngomong. Jadi mulus Kita kan di Jakarta ini terlalu banyak orang pintar. Karena saya ini tidak terlalu pintar.
Kalau tidak terlalu pintar, lawan orang pintar kalah berdebat kan. Kalau diundang semua datang dengerin, bener semua tuh, saya salah aja udah. Jadi udah orang kalau kurang, kan saya bilang, otak saya kurang bagus kok. Tapi otot saya bagus. Otak saya kurang bagus, Tapi otot bagus. Otot saya ya bagus. Udah, kasih peringatan SP1, 2, 3, bongkar aja. Udah 20 hari selesai. Kalau pakai otak saya kalah berdebat. Kalau pakai otot selesai 20 hari. Enak kan? Iya, artinya begini, kalau lihat Anda memimpin Jakarta, suara harus selalu keras. Nggak juga, memang suara saya memang gitu kok. Karena nggak bisa nyanyi, itu ngimbangin aja. Orang nggak bisa nyanyi, suara keras gitu loh. Supaya nggak ada yang berani minta nyanyi gitu aja. Ya, yang nggak boleh gaduh kan Pak Jokowi, karena nggak ada perpres untuk APBN. Coba kalau ada perpres APBN, udah gaduh beliau sama DPR RI, ya udah saya bilang sabar-sabar, kita atur dulu. Kalau saya minta Anda, ini ada sejumlah track record seperti yang saya sudah katakan tadi. Anda tetap melakukan tugas secara rasional, tidak peduli apakah itu ada simpati dari publik atau tidak, tapi yang penting hasil akhir bukan. Ada lagikah yang Anda akan lakukan untuk kemudian menambah track record itu? Ya kita lakukan banyak. Bisa tahun depan kita punya APBD sudah pakai template. Jadi SKPD itu nggak usah bingung. Kita jelas. Presiden pakai nawacita. Ini garis. Saya visi misi pengen Jakarta jadi kota modern tertata rapi. Ini peninggalan Pak Jokowi. Kalau buat saya sederhana aja. Saya pengen otaknya orang Jakarta penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Dompet penuh, perut penuh, otak penuh. Iya, otak penuh berarti agama, pendidikan, rohani, budaya, oke. Perut penuh sehat, panjang umur, dompet penuh punya duit. Nah, sekarang tinggal SKPD jabarkan. Gimana caranya bikin orang Jakarta otaknya penuh, perutnya penuh, tidak perlu terlalu bertele-tele. Nah, kalau dia nggak kerja barit, masih mau ngeles-ngeles kan? Aku udah sisir 11 hari. Masih belagak bodoh, belagak pilon. Ya udah, aku ajarin template kau bikinin. Kamu tinggal isi aja mau apa. Dan ini akan udah diminta oleh KPK, Deputi Pencegahan. Dia akan mensosialisasikan pada kabupaten kota lain untuk ikut. Ini obsesi saya, sehingga nanti seluruh Indonesia anggaran itu akan ikutin model ini. Template, orang nggak bisa main-main uang, dan bisa disisir dengan baik. Tapi kalau Pak Ahok maju dengan jalur independen begini, kan orang akan berpikir soal kegaduhan dengan DPRD kan? Oh kan udah pernah gaduh, kan oke-oke aja 2015 pakai pergub, kan oke-oke aja. Yang nggak boleh gaduh kan Pak Jokowi, karena nggak ada perpres untuk APBN. Coba kalau ada perpres APBN, udah gaduh beliau sama DPR RI, ya udah saya bilang sabar-sabar, kita atur dulu. Karena 2019 Pilpres dan DPR RI bareng. Betul. Nah, kalau Pak Jokowi tetap top ini, kira-kira yang DPR yang nantang beliau masih kepilih nggak nanti? Partai yang macam-macam kepilih nggak? Lewat. Makanya itu saya katakan, mari kita tuntaskan reformasi yang belum selesai. Jadi revolusi Bung Karno yang belum selesai kita selesaikan di 2019 supaya tuntas gitu. Pak Ahok, selalu ada pikiran sebagai politisi bahwa kalau Anda kampanye ada yang harus Anda jual. Artinya yang dikampanyekan. Kalau udah petahana, saya waktu masih mulai kau petahana mah nggak usah jualan apa. Orang rasakan aja, orang lihat aja. Waktu saya belum jadi petahana pun saya jualannya apa? Panggung politik kekuasaan. Artinya apa? Makanya saya memulai karir saya itu menjadi anggota DPRD tingkat 2. Karena teori Abraham Lincoln tadi. Bayangkan 93% Muslim di Belitung Timur, fraksi Bulan Bintang menguasai 55%. Bagaimana saya TPI jadi bupati? 37,13%. PBB hanya 21%. Lalu Partai Bulan Bintang sekarang di bawah 10%. Setelah saya masuk ke sana, artinya apa? Saya mempertontonkan karakter saya waktu saya jadi DPRD. Tidak pakai SPJ fiktif, tidak terima suap, melayanin orang, kasih nomor handphone. Tapi kalau sekarang saya jadi petahana, yang ngomong juga orang nggak mau dengar sekarang. Orang cuma pengen lihat di kali ada sampah nggak? Iya, orang. Iya dong. Iya. Di jalan ada petugas nggak? Ini banjir, saya kalau masih banjir, cepat turun nggak? Bus baru datang nggak? Terus pembangunan, uang ditransparankan atau tidak? Tetapi paling tidak orang masih ingin dengar Anda ngomong sebetulnya. Yang penting Anda ngomong apa yang Anda buat, bukan? Iya, artinya gini,
Saya kira kalau untuk petahana beda dengan orang mau nyalon. Kalau buat saya nggak usah ngomong, kerja aja. Makanya kalau saya bisa ikut, saya nggak mau kampanye, ngapain kampanye? Aku kerja aja selesaiin. Kalau nggak kepilihan masih lumayan, masih ada waktu kerja full sampai Oktober 2017. Saya jamin Jakarta berubah. Kalau saya nggak kepilih lagi juga berubah. Kalau penantang Anda menjelek-jelekan Anda habis-habisan? Dia jelek-jelekin orang kalau tahu fitnah. Santai aja. Anda mau jelekin saya apa? Pengen jelekin saya apa? Ngomong aja. Kasar, nggak sopan, nggak santun. Itu yang umum didengar. Ya kan? Itu mau udah basi. Aku nggak mau buka dulu rahasianya. Aku biar mereka ngomong dulu, biar dia kira dia pinter. Nanti aku smash, nggak ada peluru lagi. Biar dia aja ngomong dulu. Biar pelurunya habis. Kalau sekarang saya langsung sikat, dia cari peluru baru. Aku biarin dia kira pelurunya udah cukup. Dah kan enak kan? Aku biarin aja dulu. Padahal aku simpen pelurunya banyak. Tadi udah di ujung gua hajar habis tadi. Menurut Anda, orang akan memilih Anda karena Ahok seperti Ahok yang sekarang atau New Ahok? Ya Ahok dari dulu nggak berubah lah. Kalau kata bapak saya mau mati berubah lah. Dari dulu ya saya sama aja. Saya ketemu teman-teman saya, kenal saya sebelum jadi pejabat sampai sekarang. Mereka bilang aku nggak mirip pejabat. Yang mirip siapa? Saya bilang mirip ini LSM katanya. Ya, terserah kamu ngomong lah. Saya sama aja gitu loh. Tapi yang jelas saya sekarang lebih padat badannya daripada dulu. Lebih padat badan, tapi saya juga melihat sedikit berubah, tidak sekasar sebelumnya. Tanda kutip. Oh iya dong, kan semua orang nggak suka kan kasar kan. Kita tinggal sama Pak Jokowi ya jadi Jawa dong sekarang ya. Kita kan gampang kalau cuma soal sopan santun. Itu mah gampang kita pelajari. Yang susah itu merubah karakter. Itu soal persoalan bahasa saja kan. Di kampung saya itu ada nama kampung Jalan Tai Asu. Disingkat, iya, disingkat apa tuh sekarang? Jalan apa tuh ya? Bukan jalan apa dia bilang tuh gini loh. TA. Oh TA. Nah, terus kemarin saya pulang ketemu ibu-ibu, orang Bugis lucu. Dia datang dari pulau. Wah dia datang ketemu saya. Karena memang saya pernah bupati situ. Ibu sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan TB katanya. TB. TB di mana ya? Kok kayak mirip TA? Kok jadi TB? Dia bilang itu loh, terusan simpang dari Jalan TA. Oh. Jadi namanya TB. Ibu tahu nggak tuh TB singkatan apa? Nggak tahu. Mungkin habis A ada B katanya. Terus saya tanya sama dia, ibu tahu nggak? Saya kira-kira saya bisa teruskan itu. Ibu TA itu apa? Nggak tahu katanya. Itu di Jalan Tai Asu. Hah? Lalu kau B itu apa? TB? Mungkin tai babi dari Jadi di tempat saya itu kita biasa saja ngomong begitu, tahu nggak? Terus saya juga berpikir semua orang juga punya. Ya kan, kalau bahasa Tokai kan bahasa Betawi, bahasa Jakarta. Saya ngomong apa adanya kenapa ribut? Orang ternyata nggak terima. Ya sudah kalau nggak terima ya aku nggak pakai lagi. Sederhana kan? Jadi selalu... Saya belum pernah tabok orang loh di sini. Saya kan belum pernah tabok orang. Iya. Ya jadi, enggak kan? Jadi ini Ahok... apa yang kasar sebetulnya? Lebih kasar Pak Ali Sadikin. Tabok loh, coba tanya sama orang-orang yang lama. Jadi Anda tidak punya sedikit pun kepentingan untuk mengubah cara Anda tampil dan seterusnya. Oh kan tergantung aja. Kalau Anda nggak suka saya pakai kalimat-kalimat WC ya saya nggak pakai. Tapi kalau sifat saya, kalau Anda nggak benar saya marah ya ngapain saya pura-pura tampil supaya kamu pilih saya? Ya nggak bisa dong. Saya mau bisa nurutin Anda, kalau Anda nggak benar ya nggak benar. Kan ceritanya begini Pak Ahok, biasanya anggota DPR itu kan biasanya, ini kan yang tidak biasa. Itu biasanya. Maksud saya begini, kalau di kampung itu begitu dia jalan sebelum pemilu, pilek, buka pintu mobilnya. Begitu setelah terpilih dia tutup begitu. Kalau Anda nggak ada kepentingan itu yang saya katakan membuat saya jadi bupati. Karena saya dari jadi pengusaha kalau ketemu orang ya buka kaca dong. Kalau mau manggil kita gimana? Kaca kita hitam gelap. Ya pasti buka kaca dong dada. Saya sampai hari juga dada terus. Kalau orang lihat pengen tahu ya aku buka kaca dong. Masa orang pengen lihat kamu nggak buka kaca? Kenapa mereka nggak berani buka? Karena cara dapatnya mungkin nyogok. Takutnya dimintain duit kali. Kalau saya kan enggak. Yang mau minta duit udah usir duluan. Jadi kalau saya begitu jadi mau minta duit pasti bukan pemilih saya. Coba tanya sama staf saya. Lebaran, mau Natal, mau Imlek, pernah nggak saya ngumpet-ngumpet masuk lewat pintu lain? Saya mau kasih 4 set kursi di depan. Supaya tiap kali saya turun orang bisa ketemu saya. Ada urusan apa? Kalau minta duit,
pasti bohong loh, bukan pemilih saya. Karena pemilih minta duit aku usir duluan. Gampang kan cara menyeleksi mana yang pilih, mana tidak pilih. Saya juga susah ngomong sama temennya. Dia ngomong sama saya gini, kalau saya maju saya bisa ngalahkan Anda. Saya sebagai teman kalau lagi mau panas, lu maju aja, gue pengen lihat gitu. Pak Ahok, ada perbedaan dari respons publik terhadap seorang pejabat. Dan Anda, Pak Jokowi, itu adalah dua figur yang berbeda. Sebagai wartawan, saya ingin melihat dan sering melihat bagaimana banyak sekali orang akan datang ke tempat Anda, minta foto bersama, dan beda sekali dengan pejabat lain yang belum tentu didatangin seperti itu. Apa artinya yang begini untuk Anda? Bagi saya artinya kampanye gratis. Dulu di kampung saya lebih mahal. Habis ajak foto bersama, Pak, cuciin Pak filmnya Pak. Sekarang nggak perlu, bukan? Dia nggak tahu cetak kan. Paksa saya cetakin Pak. Yang gede lagi Pak, kasih 12R, kasih frame. Saya bisa habis duit banyak tuh kalau di kampung Pak. Karena dia nggak punya kamera Pak. Kalau di Jakarta hoki saya. Udah foto-foto semua kamera dia, kagak bayar Pak. Dia bawa pulang lihat-lihat, nggak usah bagi selebaran poster kan kalau kampanye. Dan dia biasanya nyebarin kemana-mana. Iya kan udah nggak selebaran poster. Dia taruh di PP-nya lagi. Wah, semua saudaranya lihat. Berarti kan saya kampanye murah Pak. Makanya saya nggak mau keluar duit kampanye Pak. Pak Ahok, bukan soal kampanye murah, tapi ini gambaran kesukaan orang pada seorang pemimpin. Atau kedekatan. Walaupun mungkin Anda marah-marah, tetapi orang tetap merasa seperti itu karena beda dengan pejabat yang lain, bukan? Nggak tahu, mungkin mereka merasa saya mau jadi tukang pukulnya marah-marah, jadi saya nggak tahu. Kalau Pak Jokowi dideketin karena kan ini mirip kita kan, saya kan. Kalau saya didatangin mungkin ini tukang pukul kita, waduh ini bagus dimarahin orang ini. Kita nggak berani marahin pejabat, ada dia yang wakilin kita. Jadi saya ingin tanya dari Pak Ahok, apa yang Anda rasakan ketika itu? Apa karena menyenangkan, karena orang tahu bersih, karena orang tahu dia Anda melakukan tugas untuk mereka gitu? Apa yang Anda lakukan? Yang jelas saya biasa melayani orang. Saya 13 tahun itu di yayasan. Saya 3 tahun terakhir itu di rumah sakit. Hampir tiap malam minggu saya habiskan di rumah sakit di kelas 3. Bantuin orang yang susah. Kadang kan suster dipanggil nggak mau datang, mau kasih makan. Karena orang miskin itu kan nggak ada saudara datang. Pengen ngambil minuman pun setengah mati. Pengen suster itu suster bisa marah kadang-kadang. Nah saya sering datang seperti itu. Hari Minggu di rel kereta ikut teman layanin orang. Saya 13 tahun kerja seperti itu. Dia nyalamin orang tiap minggu 1.000 orang lebih, 2.000 orang lebih, itu biasa. Karena saya memang udah biasa seperti itu. Ini Pak Ahok, ini banyak yang bilang lawan Anda yang sebetulnya sepadan itu hanya Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, dan Risma, Wali Kota Surabaya. Kalau Ridwan Kamil kan Pak Jokowi sudah ketemu, termasuk Anda, lalu bilang saya tidak mau kehilangan yang kalah. Kira-kira begitu kan statementnya. Artinya ada semacam gentleman agreement untuk membuat Pak Ridwan Kamil tidak jadi maju? Kita sih nggak ada gentle agreement ya gitu ya. Saya teman baik sama Ridwan Kamil. Dan dia yakin kalau maju bisa menang. Karena apa? Karena dia pengalaman di Bandung. Si petahananya dapat 30%, dia 6% terus naik. Ya saya juga susah ngomong sama temennya nggak. Dia ngomong sama saya gini, kalau saya maju saya bisa ngalahkan Anda. Saya sebagai teman kalau lagi mau panas, lu maju aja, gue pengen lihat gitu. Gue juga pengen lihat lu ngalahin gue apa enggak gitu. Ada aja naluri begitu ya. Tapi kan kita sebagai teman juga dia ngomong gitu, aku juga nggak sama Ganjar, kita sama Ganjar bertiga ngomong. Ya saya senyum-senyum juga waktu dia ngomong gitu, anak lebih muda dari saya. Ya sudah terserah kamu lah, kamu maunya apa, saya bilang. Kamu maju juga oke, nggak maju juga oke. Dia bilang enggak, saya nggak maju bang, katanya bang. Tapi dukung saya di Jabar. Ya, saya mana bisa dukung Anda di Jabar, kan urusan Anda di Jabar kan. Ya sudah, dia bilang dia nggak mau maju, dia juga percaya kan kita jualan rekam jejak. Nah kalau jualan rekam jejak, ya orang akan bandingkan, menarik juga. Apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil di Bandung dan dilakukan saya di Jakarta. Orang kan boleh banding-bandingin nih. Betul.
Dan Anda nggak bisa bohong loh. Ini kan zamannya Betul-betul terbuka, semua tidak ada yang bisa koran, ditutupi. media gitu banyak. Betul-betul. Kalau bicara sampah, kalau sungai Anda numpuk sampah, saya enggak, orang nggak bisa bohong. Bukan rekayasa loh. Iya. Kalau Anda birokrasi Anda nggak terbuka, nah bagi saya sebetulnya gini. Saya bicara sama dia gini. Saya pengennya sebetulnya semua orang yang terbaik itu ikut dalam pertandingan. Supaya rakyat mendapatkan yang terbaik. Saya ingin kembali ke persoalan lawan atau calon lawan Anda. Katanya ada cerita memang akan disiapkan lawan untuk melawan Anda, terutama karena ada banyak yang tidak puas. Ya saya kira mau siapin lawan, mau siapapun, saya nggak peduli. Saya hanya percaya satu hal, sekarang saya gubernur, masa jabatan saya sampai Oktober 2017. Nanti tanggal 8 April kita akan groundbreaking pelebaran peluasan Semanggi. Dari segi teknik sipil ini pertama kali dilakukan di Indonesia dengan kemiringan, dengan tingkat 3 lantai. Ini bentangan terluas di atas tol, di Hong Kong di atas laut. Untuk kemudian kita bentang di atas tol 80 meter. Kalau ini bisa kita lakukan, ini ada tonggak sejarah pengetahuan konstruksi Indonesia. Dan ini ada catatan sejarah. Semanggi di tengah kota, monumen baru akan terbentuk. Nah, saya juga membangun 20.188 apartemen baru ukuran 36. Kita akan membangun bentangan seperti yang di Pematang yang Permata Hijau. Yang orang merasa sekarang betul terurai macet. Saya akan bangun 9 lagi tahun ini. Saya katakan sama orang Jakarta, bus kami akan terus datang. Metro Mini kan kami ganti dengan kelas seperti Mercedes bus. Orang mau Hino silakan. Yang kursi duduk 2-2, berdiri 1. Halte kan saya bagusin. Trotoar kita lagi bagusin, lagi cari lelang e-katalog. Hampir semua jalan sekarang kita jalan layang yang ada 6 atau 7 yang baru. 16 tol dalam kota kita akan bangun. Tanggul di depan kita akan kerjakan mulai tahun ini. 65 km. Supaya air drop yang 2,8 meter nggak bisa masuk karena 3,8 meter. Saya yakin saya tidak jadi gubernur lagi pun template sudah jadi. Siapapun menggantikan saya, kalau Anda mulai main akan dihukum orang. Dan Anda nggak akan punya nyawa lebih lama karena 2019 presiden akan sangat kuat dengan partai, dengan DPRD baru. Anda jadi gubernur pun akan diadili. Kalau lihat dan pembuktian terbalik harta, semua rekening bank akan dibuka di dunia tahun 2018. Anda para koruptor, kalau punya presiden yang sudah kuat dengan DPR, Anda akan dihabisi. Dan kita akan habisi Anda. Kira-kira Pak gitu. Ahok, kalau lihat gelagat dan kerja teman Ahok, itu sebetulnya belum ada kerelaan untuk Anda hilang dari DKI 1. Nah itu yang mereka lakukan. Makanya saya bilang sama mereka, kalau Anda tidak rela saya hilang di DKI, Anda kerja yang baik, saya juga akan bertanggung jawab, saya kerja yang baik. Semua yang saya kerjakan saya buka. Kalau memang saya tidak dipercaya lagi untuk jadi gubernur, saya akan selesai Oktober 2017. Kalau Anda percaya saya jadi gubernur, saya akan beresin Jakarta lebih baik. Silakan Anda putuskan sendiri. Baik warga Jakarta silakan Anda putuskan. Anda bilang saya sombong, ya terserah Anda mau bilang sombong atau tidak. Karena saya kerja di sini, keluar tenaga, keluar waktu, pagi sampai malam. Tidur juga mesti bangun-bangun tengah malam kalau hujan. Saya tidak terima suap, hanya terima gaji. Saya tidak berpihak sama siapapun. Saya pantas dong. Kalau saya jadi CEO profesional seperti ini, kalau Anda punya perusahaan besar, mau cari orang yang mau kerja, kalau dia begitu hebat, Anda juga tidak bisa semena-mena kepada dia. Nah saya juga sama. Pak Ahok, apa yang Anda lihat dari cara kerja teman Ahok di bawah sekarang untuk bisa memberikan optimisme bahwa mereka betul-betul bekerja proper untuk Anda? Saya ketemu mereka 1 kali ngomong, 2 kali ngomong, 2 kali ketemu mereka diskusi berdebat panjang. Mereka ada orang-orang yang betul-betul cinta negara ini. Orang-orang yang percaya kepada demokrasi, satu-satu jalan untuk kita mewujudkan keadilan sosial. Tetapi mereka juga orang-orang yang sadar ada sekelompok orang di dalam partai politik yang tidak melaksanakan
tujuan mulia dari partai politik. Maka mereka merasa dengan saya sejalan, sama-sama berjuang. Inilah yang terjadi sebetulnya. Karena pertanyaannya mereka berjuang kan harus juga ada dananya Pak Ahok. Makanya ada orang ngumpulin duit, modalin awal kan 500 juta. Lalu terjadi putar ini sekarang. Ya. Kemarin ada dapat laporan di Pluit Village ada orang yang kasih 100 juta. Jadi Anda tidak akan membeli kaos, tidak akan membagi-bagi kaos. Masa kita setback? Saya waktu jadi bupati saja tahun 2005 tidak ada kampanye, tidak ada bagi kaos. Saya begitu naik ke calon gubernur sama Pak Jokowi 2012 sudah lebih maju jualan baju. Betul. Masa saya mesti mundur untuk bagi? Gak lucu. Nah, Pak Ahok terima kasih sudah berbincang-bincang di DBS. Ya, makasih Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Basuki Cahayapurnama. Saya ini perbincangan yang kedua dengan Berita Satu News Channel. Tapi saya sering menonton Pak Ahok ini bicara. Tidak ada yang berubah. Ahok tetaplah seperti Ahok yang Anda kenal, atau Anda saksikan, atau Anda dengar. Kita menunggu kiprahnya dalam beberapa bulan ini, dan kita akan lihat seperti apa hasil Pilkada 2017. Saatnya orang DKI berbicara secara cerdas dan memilih dengan cerdas siapa pemimpin yang paling layak yang bisa melayani kepentingan mereka untuk hidup lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.